Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan anggota yang pertama ada Bulan Amara Hibah, yang kedua ada Zulfikar Al-Hakim, yang ketiga ada Aziz Wahyu Prayoga, dan yang keempat ada Hanafi Rafirianto. Pada presentasi kali ini, kami akan menampilkan progress coverage planning pada wilayah Cilacap. Next. Oke, yang pertama adalah progress import data clutter dan juga map Jawa. Pada gambar tersebut, digunakan untuk membuktikan bahwa kelompok kami sudah selesai untuk mengimpor data clutter dan juga map Jawa dengan benar. Yang tertampil pada gambar tersebut adalah map pada bagian Cilacap untuk contoh. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat poligon sesuai dengan bentuk kota. Untuk kelompok kami, kelompok satu, kota yang kita gunakan sebagai planning for CLTI yaitu kota Cilacap. Yang pertama, kita membentuk poligon sesuai dengan batas-batas kota Cilacap. Setelah kita selesai membentuk poligon, lalu kita menghitung atau mengarahkan kursor pada bagian merah-merah atau batas poligon tersebut untuk mendapati luas kota atau luas poligon yang digunakan dalam planning. Nah, pada kota Cilacap ditemukan bahwa poligonnya itu berluas 42,998 km persegi. Next. Untuk tahap selanjutnya yaitu kami memilih untuk menentukan parameter frekuensi, di mana frekuensi yang kami gunakan adalah frekuensi dari iuteran band 3 dengan bandwidth 20 MHz. Dengan frekuensinya yaitu untuk DL frekuensi itu 1805 MHz dan uplinknya 1710 MHz. Dengan duplex metodenya adalah FDD. Next. Selanjutnya, setelah menentukan frekuensi, kami menentukan parameter antena. Parameter antena yang kami gunakan yaitu dengan half power bandwidth-nya adalah 65 derajat, dengan gain 17,5 dBi, electrical tilt 6 derajat, dengan frekuensi yang sama dengan yang dipilih sebelumnya. Next. Selanjutnya, menentukan parameter TMA, feeder, dan transmitter equipment. TMA adalah tower mounted amplifier berupa perangkat yang dipasang di dekat antena untuk memperkuat sinyal uplink. Parameter pertama pada TMA, nilai noise figurnya 1,5 dB. Angka tersebut sangat rendah karena tujuan utama dari TMA adalah agar receiver lebih sensitif. Kemudian reception gain-nya 18 dB. 18 dB merupakan nilai yang merepresentasikan besarnya penguatan yang diberikan TMA pada sinyal uplink. Dan transmission loss. Transmission losses-nya sebesar 0,5 dB. Nilai redaman yang dialami sinyal downlink saat melewati perangkat TMA. Lalu berikutnya parameter feeder atau penggunaan kabel feeder yakni kabel koaksial tebal yang menghubungkan antena di atas tower dengan perangkat radio. Nilai loss per line-nya 0,02 dB per meter atau besar redaman sinyal per meter dari panjang kabel yang digunakan. Lalu connection reception-nya atau transmission losses-nya sebesar 0,5 dB yakni nilai redaman tetap yang ada di setiap sambungan konektor dan parameter transmitter equipment atau perangkat BTS yang digunakan dengan nilai noise figure 4,5 dB yang merupakan angka noise internal dari receiver BTS. Kemudian nilai DL dan UL losses to configuration-nya 0 dengan nilai CDM error faktornya 100. Tujuan dari penggunaan parameter tadi adalah untuk perhitungan link budget dan simulasi performa jaringan yang akurat. Next. Kemudian membuat stasiun template. Pembuatan stasiun template memperhatikan beberapa parameter yang sebelumnya telah diatur, seperti pengaturan sektor, antena, baik model antena, dan ketinggian, lalu path loss matrix-nya untuk memilih model propagasi dan menentukan radius perhitungan sinyal. Lalu pengaturan transmitter, baik penggunaan equipment specification, menggunakan TMA, feeder, dan transmitter equipment yang telah diatur sebelumnya. Dengan panjang kabel feeder 50 meter, selanjutnya, pengaturan sel untuk mengatur daya pancar dan konfigurasi level dengan menentukan maksimal power dan frekuensi band. Kemudian, mengatur networks untuk perencanaan relasi networks untuk proses handover tiap relasi networks-nya. Kemudian, pada proses station templates, tujuannya untuk menggabungkan parameter-parameter sebelumnya yang telah diatur
baik tinggi dan model antena, kemudian jenis perangkat dan model propagasi, power, dan frekuensi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penempatan site yang ditentukan dari perhitungan total luas daerah dibagi dengan luas sel. Di mana pada slide yang kami tampilkan di sini ada 4 site. Di mana hasil ini tentunya total luas daerah yang kami lakukan itu yang sudah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya yaitu sebesar 42,99 km dibagi dengan luas selnya sendiri yaitu 14,18 sekian kilometer. Maka kami mendapatkan hasil 0,3 sekian yang akhirnya kami bulatkan yaitu menjadi 4. Maka dari itu, mengapa kita menempatkan ada 4 site? Kemudian yang selanjutnya ialah hasil progres kami di mana secara rata-rata kualitas sinyal ini tergolong bagus dengan rata-ratanya itu negatif 82,68 dBm dengan jaringan yang disimulasikan secara umumnya itu sudah memenuhi kualitas yang memadai untuk layanan 4G. Namun, distribusi dari lapangan didominasi dengan area buruk atau dari buruk ke normal, di mana mayoritas cakupan wilayahnya itu berada dalam negatif 105 sampai dengan 95 dBm dengan kategori buruk sampai dengan normal. Itu tandanya apa? Tandanya meski rata-ratanya bagus, pemerataan sinyal masih belum optimal. Di beberapa area mengalami penurunan kualitas yang signifikan, terutama di tepi coverage. Kemudian yang selanjutnya ialah area kualitas sangat bagus tapi masih terbatas, di mana zona dengan dekat BTS memiliki nilai RSRP yaitu kurang dari 80 dBm atau sangat kecil. Ini mengindikasikan beberapa hal. Yang pertama yaitu penurunan daya dengan cukup terhadap jarak, kemungkinan yang kedua itu faktor lingkungan atau topografi yang menyebabkan redaman meningkat. Dan yang ketiga ialah densitas BTS, mungkin kurang rapat untuk area yang lebih luas. Kemudian bagaimana cakupannya antar site yang sudah saling overlap seperti itu. Dari peta yang sudah kami tampilkan dalam slide, terlihat ada beberapa pola lingkaran berlapis yang saling tumpang tindih. Itu tandanya menandakan adanya coverage antar sel yang sudah terpenuhi, sehingga resiko dari blank spot berkurang. Namun, kualitasnya saja tentu pada overlap masih banyak berada di zona merah atau warna kuning, dari merah dan ke kuning, yaitu menandakan adanya buruk dan normal. Tetapi, meskipun dengan demikian, progres kami sejauh ini tentunya memerlukan penyesuaian yang lebih lanjut lagi. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya pada presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.